Dan ini mobil kalau perempuan atau laki-laki ini, terutama laki-laki ini mobil yang sangat menyakitkan. Ini mobil ghosting. Kenapa? Ngebut ya, cepet ya. Mazda. Mazda. Ada yang lebih kaya. Ada yang lebih kaya. Bunyinya. Kita menuju Fuji Speedway Hotel. Ini hotel baru, belum setahun umurnya, pas di sebelah sirkuit, tinggal jalan kaki atau ada shuttle bus. Kita jalan kaki barusan. Dan di sini bukan hanya hotel yang menarik. Di sini ini di atas tadi, dari kamarnya bisa nonton balapan ke sirkuit di sebelah kanan. Tapi yang saya pengen ke sini karena ada museumnya. Museumnya menarik banget. Tadi waktu kesini belum sempat masuk, jadi ini mumpung sudah sore dan sudah selesai di sirkuit, kesini dulu mau ngelihat museum Fuji Speedway. Museumnya keren. Kita lihat ya. Fuji Speedway Hotel, Fuji Motorsports Museum. Museumnya di sini. Di lobi langsung screen tayangan langsung kalau ada event di sirkuit. Komponen-komponen mobil ini semua, knalpot, blok mesin, gearbox, macam-macam ini di sini. Rem dijadikan art. Ini kalau ke atas kita ke lobi hotel. Tapi museumnya ini ada 2 lantai atau lebih. Pajangan depannya langsung menarik, ini mobil Toyota lama ini. Mohon maaf, saya mungkin belum hafal ini tahun berapa. Mobilnya dibalik tidur begini, zaman dulu. Dan ini bukan kerikil di bawah. Ini mur dan baut. Tidak boleh diinjak. Jadi kalau teman-teman punya kebanyakan mur dan baut, dicat aja, dijadikan pengganti kerikil di rumah. Ya Mas Yo capek keringetan jalan kaki dari sirkuit. Saya ini sama dia teman saya banyak yang sudah masuk di museum, udah tua. Jadi museumnya banyak mobil tua, kita akan masuk ke dalam. Beli tiket sih 2.000 yen, sekitar 200.000 rupiah kalau weekend. Hari biasa sekitar 180.000. Kita beli tiket Mas Yo ya. Kita masuk, tiket. Ya, langsung masuk. Ya, jangan tanya mobil yang umurnya mirip Mas Dewo ini ya, karena aku nggak hafal. Ini yang paling tua pasti taruh depan ini. Panhard B2 tahun 1899, belum 1900, 1899. Video-video zaman dulu. Stutz Bearcat 1914 dari Amerika. Persnelingnya di pinggir dulu. Pakai kacanya hanya melingkar di depan setir. Tentunya semakin kesana semakin modern ya. Ini Sunbeam Grand Prix tahun 22. Tahun 1922 Sunbeam Grand Prix. Ini tua banget ini. Ford 999 tahun 1902. 1902.
120 tahun lebih. Wah, jadi ini koleksinya premium banget di sini. Bugatti Type 35B tahun 1926. Jadi Bugatti dulu memang terkenal dengan warna birunya. Kalau Ferrari merah, Bugatti itu biru karena ini Prancis ya. Jadi zaman dulu itu kalau kita lihat fotonya kan biasanya hitam putih, tapi dulu dipisahkan negaranya. Italia itu merah, Inggris itu hijau, Prancis itu biru, Jepang itu putih, Amerika juga putih, Jerman biasanya silver. Jadi kalau kita lihat mobil silver, kita lihat. Tapi ini Japan, ini Toyopet Racer, replika tapi tahun 51. Wah, ini umurnya sama dengan ayah saya ini. Kayak mobilnya film kartun Jepang. Imajinasinya kayak pesawat di belakang, mobil di depan. Dan penggemar Datsun, Datsun 210 tahun 1958. Ini ikut event 17.000 km di Australia, keliling Australia. Wow, 17.000 km. Dan ini yang buat kita tentu penggemar F1 patut kenal. Di belakang itu fotonya Soichiro Honda, pendirinya Honda tentunya. Dan kalau lihat nama di mobilnya, tulisannya Ginter, Richie Ginter, orang Amerika yang membawa sukses Honda pertama di F1. Jadi namanya Honda RA272 tahun 1965. Dan mobil ini menang di F1 Grand Prix Meksiko. Mobil Honda pertama yang meraih kemenangan di F1. Kalau mobil ini nggak sukses, nggak ada Max Verstappen sekarang yang naik mobil Red Bull bermesin Honda. Karena Honda mulai menancapkan kakinya di F1 dengan mobil ini dan dengan kemenangan di Meksiko ini. Mobilnya Richie Ginter. Saya nggak nyangka akhirnya bisa melihat langsung mobil ini karena hanya bisa melihat replikanya dan foto-fotonya dan belajar sejarahnya dulu. Tapi ini mobil yang kalau kita lihat tentunya sangat manual ya. Mobil F1 tahun 65 dan mobil dulu itu bannya itu ada kembangnya. Banyak yang nanya sekarang, sampai hari ini masih banyak yang tanya ke saya, kenapa mobil F1 bannya polos, bukan kembang? Secara teori ban polos itu lebih lengket karena lebih banyak permukaan ban yang menempel ke aspal, ke permukaan. Kalau banyak kembangnya, itu semakin sedikit permukaan yang menempel. Dan menempel itu dibutuhkan saat menikung. Jadi sekarang ban F1 hanya ada kembangannya untuk tujuan membuang air untuk hujan. Kalau untuk kering, ban polos lebih cepat. Jadi kenapa dulu masih kembangan, karena teknologi dulu ini Dunlop ya, belum seperti sekarang. Sekarang ban F1 itu polos. Nah di belakang ini tentunya zaman dulu bentuknya masih seperti rokok cigar shape, jadi bentuk seperti cerutu. Banyak yang bilang seperti peti mati karena banyak yang mati. Setiap tahun pasti ada yang mati karena memang ini pada dasarnya hanya tulang-tulang aluminium. Kalau nabrak ya kayak kerupuk dengan kecepatan yang spektakuler juga gitu. Mengerikan jadi pembalap zaman dulu. Dan di sebelahnya ini ada motor Honda balap. Ini adalah Honda RC162, juara Grand Prix Jerman Barat tahun 61, 250 cc. Juga menang TT Isle of Man, motor Honda yang ini. Ini pendahulunya motornya Marquez ini. Zaman dulu masih lihat tempat duduknya masih seperti sofa. Knalpotnya masih di pinggir seperti ini ya. Produk bersejarah dari Honda ada di sini. Luar biasa. Terus terang saya nggak nyangka bisa lihat mobil ini di sini. Anda yang punya mobil Daihatsu, jangan berkecil hati karena punya sejarah balap ternyata Daihatsu. Di
Daihatsu P5 P5. Wow, pernah ikut Grand Prix Jepang tahun 68. Waktu itu bukan F1 tapi ya Grand Prix Jepangnya. Ini Daihatsu P5. Lihat itu ada tangki pemadamnya di dalam kokpit. Daihatsu dan Hino. Hino juga punya Hino Contessa namanya ini. Lucu banget. Jadi ya orang Jepang itu sama kayak orang Eropa, sukanya balapan. Jadi semua mobil pakai balapan. Dan yang ini mulai ini mobil-mobil ini Toyota 7 juara Can-Am. Dulu ada Can-Am ya, itu kayak prototipe sekarang. Can-Am tahun 69. Toyota 7 namanya. Yang ini Nissan. Wah. Nissan R382 tahun 69 V12 Grand Prix Jepang tahun 69. Wow, monster mobilnya, kayak speed racer memang ya. Mesinnya lihat besar. Besar banget mesinnya. V12 Tuaga Patma 6 silinder, satu sisi 6 lagi sebelah sana 12 V12. Wow. Kita sekarang di lantai 2. Ini makin balap-balap mobil-mobil favorit saya zaman dulu. Mulai banyak di sini, dan kalau pengen belajar mobil balap itu apa aja, di sini tempatnya. Karena ini ada IMSA GTP. Ini mobil ya semacam mobil hypercar sekarang, tapi ini era 90-an awal. Jadi ini All American Racing Eagle, AAR Eagle, mesinnya Toyota. Pembalapnya PJ Jones dan Juan Fangio. Bukan Juan Manuel Fangio ya, ini Fangio turunannya. Dari Amerika, dan ini Amerika banget sebelah sini. Ini Mas Yo. Ya. Ini apa sih? IndyCar. IndyCar. Newman Haas Racing. Newman Haas Racing itu terkenal, Haasnya bukan Haas yang di F1 ya, beda Haas. Ya. Kalau itu kan Gene Haas. Ya. Kalau ini Haasnya beda lagi. Oh, ini IndyCar. Ini IndyCar. Jadi balapan tetapi yang kelasnya murah ya, karena Indy ya. Kalau label kan mahal. Ya. Label. Ini 2002. 2002. Nah, Ya. ini IndyCar kan sempat pecah antara IndyCar dan Champ Car namanya. Nah, tapi pada dasarnya ya satu aliran. Ini memang mesinnya Toyota, karena Toyota kan terjun juga di Champ Car, lalu di IndyCar. Formula One juga waktu tahun berapa? Formula One juga ya 2002, Ya, kurang lebih sama ya. periode yang sama. Jadi ini setelan road racing. Ya. Ini nomor 1 karena waktu itu Cristiano Damata pembalapnya, pembalap Brazil. Cristiano Damata kemudian dibawa Toyota ke F1. F1 oh ya. Cristiano Damata, dan ini mobil IndyCar. Ya memang dengan F1 hampir waktu itu lebih besar sih ya. Sekarang ya ini kelihatan gede banget. Kalau kembali ke tahun 2000-an. Ya, 2000-an. Ini mobil Indy. Ya. Yang membedakan banget dengan Formula One apa? Waktu itu F1 masih mesin normal aspirasi ya, jadi nggak pakai turbo. Ini sudah pakai turbo. F1 pakai mesin bahan bakar bensin pada dasarnya. Ini menggunakan metanol. Jadi beda. Jadi kalau kebakar apinya nggak kelihatan. Dan mobil ini ya pasti lebih simpel ya, karena semua tim pada dasarnya mobilnya sama. Bedanya mesinnya aja, mungkin ada Toyota, ada Honda, sekarang ada Chevrolet seperti itu. Dan ini mobil harus bisa untuk oval, jadi memang perlindungan pembalapnya jauh lebih besar. Ya. Mobil ini lebih simpel, tidak secanggih F1. Ya. Tapi kita lihat setirnya, ini memang salah satu ya, beda dengan F1. Yang banyak tombol-tombol. 2000 udah pakai tombol-tombol. Udah banyak tombol-tombol. Ya. IndyCar, Champ Car lebih simpel. Ya. Cristiano Damata, ini mesinnya. Tapi lihat, saya kembali lagi ke setir, ya kembali ke setir.
Ini nggak ada speedometer, memang pembalapnya Itu di belakangnya, Mas. Pembalapnya nggak dikasih tahu ini kecepatanmu berapa. Takutnya dia minder, takut kembali aja deh, ngeri gitu. Enggak, itu di belakangnya ada dashboardnya. Oh, ada dashboardnya tuh. Iya. Jadi ini menang championship ya, waktu itu Toyota juara, ini ada trofinya. Iya. Juara manufacturer, semacam juara karena bukan konstruktor ya, karena konstruktor karena mobilnya sama semua. Jadi ini juara mesin. Oh, juara mesin. Iya, juara mesinnya Toyota tahun 2002. Ini mobilnya. Jadi Wah, ya. Ya, kalau lihat bannya. Kalau mau lihat skalanya ya Mas Dewo bisa berdiri di sampingnya. Nah, ini skalanya mobil IndyCar. Ini Mas Dewo ya. Skalanya seperti ini. Ini mesin ya. Kalau di sini mesinnya ketutupan. Kalau roda sama atau enggak? Lebih besar. Lebih besar ya, dibanding Formula One. Lebih besar. Ya. Karena di ovalnya lebih menyeramkan ini. Ya. Apa ini yang zaman itu kan banyak sayap-sayap aneh-aneh. Ini ada tempat duduk bayi di samping. Ini juga sudah mulai ikut-ikutan pakai sayap gitu. Betul, kayak F1 banyak perintilannya ya. Sorry, ini kan oval. Ya. Ini enggak, ini untuk road race. Untuk road race. Karena sayapnya besar, depannya besar. Ya. Ban selalu pakai slick atau nanti selalu pakai slick atau cuaca kalau hujan juga sama kayak F1 ya? Sama kayak F1 dan dia ini tulisannya Bridgestone Potenza tapi seingat saya harusnya pakai Firestone ya. Firestone dan Bridgestone kan sama sebenarnya kalau di Amerika Firestone. Tapi waktu itu mungkin pakai Bridgestone ya. Ini mesinnya mesin yang juara manufacturer. Ini sasisnya namanya Lola. Ini ada tulisannya di sini ternyata Lola Newman Haas. Newman itu Paul Newman, bintang film masuk. Oh, Paul Newman. Paul Newman ya. Nah, yang pernah membalap di sini kan ya Mario Andretti, Michael Andretti, Nigel Mansell. Ya, dari Formula One kita bisa lihat banyak sekali. Betul. Ya. Pindah ke sana juga ya. Namanya Newman Haas Racing. Saya dulu punya kaosnya Newman Haas Racing. Tapi beda dengan Haas Formula One. Beda Haas. Ya. Beda Haas. Nah, ini Kyle Busch. Ya, Kyle Busch nama pembalapnya. Ini sponsornya Snickers yang suka coklat. Ini NASCAR. Amerika banget ya ini ya. Iya. Ini mobil NASCAR. Jadi NASCAR itu sebenarnya mobil primitif ya, tapi populernya luar biasa. Jadi memang ongkos bikin balapannya nggak mahal, tapi kecepatannya tinggi banget karena kalau di sirkuit kayak Indy, Daytona bisa di atas 300 konstan. Tapi mobilnya sebenarnya primitif. Dia bukan carbon fiber, dia masih pakai pipa-pipa besi. Mesinnya juga tradisional waktu itu. Ini tahun berapaan sah? Ini tahun 2008. Toyota Camry ini Mas. Iya, makanya ini kan tahun-tahun. Tapi Toyota Camry, ini banyak yang nggak tahu soal mobil NASCAR. Mobil NASCAR itu kan sebenarnya sangat beda dengan mobil di jalan. Iya. Mas Dewo bisa di situ misalnya saya tunjukkan. Jadi sangat beda dengan mobil di jalan. Hanya namanya saja Toyota Camry, bentuk bodinya kayak mirip-mirip Toyota Camry, tapi sebenarnya ini mobil balap. Lihat box, rangka, semuanya pakai pipa-pipa. Jadi nggak sebenarnya low tech NASCAR itu. NASCAR itu teknologinya termasuk nggak maju sebenarnya, tapi populer luar biasa dan sukses luar biasa karena memang jadi murah dan imbang semua. Ya. Jadi yang dibilang Camry maksudnya kan logo Toyota, logo Camry. Ini grillnya kan stiker. Kalau di TV kan kelihatan kayak grill. Tapi kalau kita dekati itu sebenarnya hanya stiker aja. Lampunya ini juga stiker. Ini nggak ada lampunya. Sorry saya, ini memang tadi saya bilang ini klasik. Tapi mobil 80-an kan seperti ini Mazda yuk juga panjang, Datsun punya panjang. Tapi NASCAR ini spesifik banget Mas. Jadi kita lihat kan ini ya strap-strapnya penahan di bawah. Nah, NASCAR ini bodinya sebenarnya kayak bodi tempelan aja sebenarnya. Bukan mobil kayak mobil di jalan. Namanya aja pakai mobil di jalan. Cuman dia keselamatannya ya. Jadi di sekeliling pembalap ini kita lihat kokpitnya. Ini ada pelindung kepala. Jadi karena kalau nabrak tembok kan 300 km per jam ya. Banyak yang mati juga naik balapan ini. Lihat pipanya segede. Lihat dashboardnya. Tradisional, tidak pakai digital. Oh iya, dia masih main ini semua. Tahun 2008. Jadi memang NASCAR itu tradisional banget dan itu yang bikin salah satu kenapa dia begitu disukai di Amerika. Jadi sangat tradisional. Sponsornya kayak Bali United kalau di tim sepak bola Indonesia. Ini yang bikin perlu mikir nggak kayak gini kan? Tempel. Ini kasihan Nui mau daftar nggak usah. Gajinya terlalu gede kamu. Jadi ini ada sirip-sirip ini untuk aerodinamika ya dan hanya di sebelah kiri Mas, karena kan oval belok kiri, hanya belok kiri. Oh, jadi satu aja ya? Iya, belok kanan dan kiri. Jadi mobil ini kalau tidak bisa disetir lurus, mobil ini selalu maunya ngiri. Berbuat yang jelek kayak gitu. Iya, ngiri terus. Yang jelek-jelek kayak gitu terus. Ya ada sayap-sayapnya juga sih, ini karbon nih sayapnya. Jadi sebenarnya lampu-lampunya ini hanya styling aja. Ini stiker semua. Stiker semua, bukan stiker semua. Wah, nah ini kan undang-undang ITE ini penipuan ini. Lihat itu kan pipa-pipa ini nggak ada. Ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan Toyota Camry yang dijual di jalan.
Jadi hanya namanya aja. Hanya namanya saja ya. Memory ya. Ya itulah NASCAR. Tapi saya termasuk penggemar NASCAR. Dulu waktu ditayangkan Indosiar saya sempat jadi komentator juga. Cukup lama ya saya. Balapannya jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Sampai jam 5 pagi. Nah, ini banyak mobil lain, ada banyak mobil rally tadi saya lihat ke sana. Mas Dewa suka yang apa, yang jadul-jadul begitu ya? Saya suka yang jadul. Ya, ini kolektor VW soalnya. Ya, karena memang tua, kalau tua dengan tua kan wajar ya, muda nanti takutnya suka daun muda gitu. Jadi saya yang tua-tua gitu. Ini paling penyakitnya kan cuma masuk angin kalau tua. Kalau yang muda, aduh minta rumah, minta mobil. Nah, Mas Dewa yang kanan ini. Ya. Ini flexing dikit ya. Ya. Saya waktu kuliah mobil saya sempat Toyota Celica ini. Celica. Ya. Yang lampunya pop up di depan ini. Oh. Jadi saya punya ini tahun 94 Toyota Celica. Ini Carlos Sainz ini seharusnya. Yosio. Oh bukan ya, oke beda orang. Tapi ya. Tapi mobil saya dulu waktu kuliah saya punya Toyota Celica yang ini. Dan saya sampai sekarang suka mobil-mobil rally hatchback itu ya. Mobil saya kan Subaru. Sebelum itu ada Ford yang rally juga. Jadi saya suka mobil-mobil hatchback. Hot hatch kayak gini. Ini saya seneng banget lihat ini karena mobil kuliah saya dulu kayak gini, warnanya merah tapi waktu itu sempat mogok juga. Ini mobil kalau dilihat dari sponsornya bukan dari Jepang ini. Apa itu? Kuba ini. Fidel Castro ini. Fidel Castro, Mas Dewo. Ini yang gini saya. Ini ada cadangannya ya, ini, belakangnya. Ini kalau kita lihat kan safari rally. Jadi ini pasti rally kayak model Paris Dakar gitu. Jadi harus bawa cadangan-cadangan sendiri. Waduh, kalau ada safari kenapa saya dulu tidak nunggu di Pasuruan kan ada safari. Safari lewat situ dulu. Ya, taman safari maksudnya ya. Nah, ini ban memang wajib ya? Enggak wajib ya. Cuman ya kayak kita sepedaan ultra lah, bawa ban cadangan. Ya, wajib membawa ini kan. Iya. Keren. Lah ya. Mobil saya tahun 92, ini 94. Ini kelihatan sekali kalau sponsor utamanya Castrol, warnanya hijau, merah. Itu yang bagus tahun 90-an, warnanya khas. Itu yang sekarang enggak. Ya. Saya belum mendapati. Terus ada satu lagi, ini Mitsubishi. Wah, ini di Indonesia top banget pasti kan. Iya, betul. Ini Galan ini. Mitsubishi Galan VR4 WRC. Oh, ini Pantai Gading ya. Dan rasanya dulu kalau rally Indonesia sering pakai yang ini ya saya. Banyak di Indonesia. Ya, Lancer ya. Lancer. Evo ya. Itu tuh yang di situ ya itu. Oh, betul. Ini yang di Indonesia banyak yang punya ya. Lancer Evolution 3, teman-teman siapa yang punya Lancer Evolution? Ini tahun 95 ya. Tapi kalau dilihat dari sponsor Jogja nih, apa itu Mas? Pia Jogja ya. Iya, nomor 25. Nah, kalau merah Pia apa Mas? Kacang. Nah, yang ini Subaru. Mobil saya sekarang Subaru. Jadi seperti ini atau beda? Beda, yang WRX 2012 milik saya. Ya. Banyak yang mau beli itu, nggak tahu saya jual apa enggak. Banyak yang nawar. Banyak yang nawar. Oh, ini Colin McRae Mas Jo. Wah. Colin McRae siap. Kalau yang tahu rally pasti tahu Colin McRae. Ya. Dan Derek Ringer, orang yang mau duduk di sebelahnya mencari mati bersama. Dan Subaru identik dengan biru dan 555 ya. Nah sorry kalau di rally kan ada dua pembalap, satu navigator ya. Navigator ini katanya sekarang juga banyak yang sudah nggak digunakan ya. Kenapa? Pakai Waze ya? Pakai Waze, pakai Google Map ya. Jadi nggak perlu orang. Jadi risiko yang mati hanya satu kalau navigator. Capek belajar tulang ikan musuhnya Waze katanya. Dulu waktu saya beli Subaru, orang tua saya, kenapa kok milih yang biru? Subaru itu biru. Kalau beli Subaru nggak biru, jangan beli Subaru. Iya, benar. Nah, tapi yang lucu anak saya Ayrton gitu. Waktu pertama beli Subaru kan dia masih kecil waktu itu, masih umur 5 tahun. Ya. Terus tanya, ayah ini mobil namanya apa? Saya bilang namanya Subaru. Gitu. Oh berarti mobil yang lama namanya Sulama. Gitu. Wah lucu juga anak saya ini. Agak intelektual guyonannya. Ini kayaknya turunan saya. Iya. Ketemu Mas Dewo. Oh ini ternyata rally-nya perempuan ya, baru tahu saya. Kenapa Mas? Ini WRC, Women Racing Community. WRC, Women Racing Community. Nomor N, plat N Mas Dewo, Malang ini. Tapi ini memang rasanya Subaru juga ada beberapa yang masuk Indonesia saya. Iya. Iya kan? Iya. Wah. Ya. Kenapa Subaru masuk di Indonesia? Karena di Indonesia untuk menyaingi Subarka. Jadi buat yang punya mobil baru Subaru, mobil lamanya tempeli stiker Sulama. Atau pernah. Asli baru. Itu candaan anak saya Ayrton yang masih umur 5 tahun waktu itu. Wah,
ya Allah ada lagi mobil ini. Saya nggak peduli yang ini Mas Jo. Saya nggak peduli Toyota yang ini, Casio itu. Casio banyak lah murah ya. Ini Mas Jo. Tadi waktu di sirkuit kita lihat salah satu versinya. Ini ya Tuhan, saya tegaskan lagi, ini salah satu mobil favorit saya waktu kecil. Luar biasa. Jadi ini Asa tadi sudah menjelaskan ini karena ada pembalap top lah kalau Ya. kita lihatnya. Ya, Johnny Herbert ya. Waktu itu di F1 kan tahun ini mobil tahun 91 juara Le Mans 24 jam. Ya. Dan menggunakan mesin rotari. Nah, itu ada contoh mesinnya di belakang jadi kita bisa tunjukkan. Jadi mobil yang pakai mesin rotari. Jadi bunyinya beda banget. Dan ini mobil kalau untuk perempuan atau laki-laki ini, terutama laki-laki ini mobil yang sangat menyakitkan. Ini Kenapa? mobil ghosting. Kenapa? Ngebut ya, cepet ya. Mazda. Ada yang lebih kaya. Ada yang lebih kaya. Bunyinya. Begini ya. Ya. Wow. Kayak di sirkuit tadi kan Yang di sirkuit tadi kelihatan kucel ya. Kucel lama Ini ya. kelihatan lebih. Ya. Kayaknya yang di sirkuit tadi itu yang dipakai demo-demo. Kayak misalnya ada event-event itu yang dipakai. Ini yang dimuseumkan, yang nggak dipakai. Kayaknya ini yang juara mungkin tadi. Mungkin dipakai juga untuk demo kids ini. Ya demo kit. Untuk mengkilat. Mengkilat terus. Beda banget warnanya, kinclong banget Iya, yang ini. Dan ini ya tadi pembalapnya ada Johnny Herbert yang di F1 pernah menang bersama Benetton Ya. dan pernah ikut Stewart. Bertrand Gachot, tadi saya jelaskan Mas Jo, Bertrand Gachot ini unik karena dia ini pembalap yang masuk penjara berantem sama supir taksi di Grand Prix Belgia 91 sehingga dia nggak bisa ikut balapan. Akhirnya tim Jordan waktu itu harus cari pembalap pengganti. Ya. Dan pembalap penggantinya siapa Mas Jo? Michael ya. Michael Schumacher. Jadi Bertrand Gachot ini berperan membuka jalan Michael Schumacher masuk F1. Ini jadi orang ini memang temperamen ya. Kenapa? Gacot. Ganti B aja depannya. Bacot. Wah, bunyi. Oh, ada speaker ini ya. Ada pikir ya keren. Dideketin Mas Dewo bunyi lari dia. Ini mesinnya rotari. Wah. Mesin rotari ya. Jadi bukan mesin V8, V12, V6, mesin rotari Mazda. Ini rotari yang bikin saya. Mesin rotari ya, rotari klub. Saya pikir kan sama ini di bidang sosial, ternyata bikin mesin juga. Mesin juga. Mesin yang sangat unik. Simpel ya mesinnya ya. Dan setelah itu nggak ada lagi yang pakai, hanya ini. Nah, Tapi kalau menang. juara Le Mans tahun 91. Mazda tadi. Dan di sebelah sini Rakyat ini mewah. Toyota. Ini Ukio Katayama. Ukio Katayama itu dulu pembalap F1, pernah lama di Tyrrell, punya tim balap sepeda, tim Ukio namanya. Kalau Suzuki Pernah ikut Tour de Java, tim Ukio. iya. Toshio Suzuki, pembalap juga, pembalap F1 juga. Wow. Dan ini Toyota GT1 tahun 99. 99. udah ini. Juara 2 di Le Mans, nggak juara 1. Jadi Toyota kan memang lama sekali ngejar kemenangan di Le Mans. Nah itu kap mesinnya kalau betul saya. Belakang. Itu kap mesin di belakang, Kap bukan bagasi, ya. bukan kap bagasi. Yang depan ini hidung ya. Biasa ya mesinnya. Ini mesinnya Toyota. Ya, ini mesin ini seperti di Formula One kan mesin di belakang kan. Ya. Jadi Sebenarnya kayak mirip punggung konsepnya gitu. ya. Konsepnya sama. Jadi kokpit, mesin, ya. dan gearbox itu satu kesatuan struktur. Prinsip mobil balap. Jadi semuanya di tengah, memanjang dan bobotnya di belakang. Balance ya. Mesinnya Jadi- di tengah ya. Jadi memang anu ya mengejar balance juga ya. Ya. Saya kalau tangki di mana ini Sa, biasanya mobil Di sini. itu ini ya. Di antara mesin dan pembalap. Jadi tangki itu segede gaban ini ya. Iya. Ya mungkin meliuk bentuknya di bawah pembalap ya. Ya. Dan ada mobil F1 Mas Jo. Ada mobil F1, ini adalah contoh bukan kesuksesan di F1, tapi bagaimana sebuah perusahaan bisa mengeluarkan uang tanpa batas dan nggak berhasil. Toyota. Ya karena kalau saya baru tahu kenapa waktu itu dia gagal Sa. Kenapa? Ya, dia kan passion to lead. Baru passion, baru passion. ya. Bukan ngelit. Ya. Belum dokter, baru Belum pasien. dokter, baru pasien. Iya, belum dokter. Nah, jadi Kamui Kobayashi yang tadi ya, dapat pole position Ya. di Fuji ya. ya yang di Sepang pengen memukul saya gara-gara dia lagi buka baju saya foto. Oh iya. Mas sempat marah Mas Jo. Ya dia sukses ya, sukses. No, sukses. Suka sesama. Oh no. Oh, no.
Oke. Ini Toyota ya. Ini Toyota, yang ini tahun, ntar saya lihat dulu, lupa. Kobayashi setelah ya saya. Iya. Ya ini tahun 2009 Mas Yo. 2009. Bayangkan, 2009. mobil ini cantik sebenarnya orangnya. Tapi nggak menang. Itulah gagalnya Toyota. Budget, salah satu budget terbesar di dalam sejarah F1 ya, gagal meraih satu pun kemenangan. Iya. Podium aja langka. Tetapi ini berbeda dengan Honda saingannya saya. Ya. Ya sekarang ini Honda lebih sukses ya. Honda lebih sukses dan tahun ini pun sudah semakin kelihatan sekali bagaimana Honda lebih. Ya, tapi efeknya Toyota waktu itu adalah dia banyak sekali melakukan kampanye marketing sehingga membantu mengangkat popularitas F1 sebelum. Tapi waktu 2009 itu kan ketika resesi global, nah, pabrikan-pabrikan mulai mundur. Jadi ini yang terakhir ya. Terakhir mundur ya. Ya, habis itu mundur. Jadi kapok dia ya. Ya, saya termasuk orang yang mengkoleksi kaos, dompet, handphone Toyota banyak. Toyota banyak. Iya, karena memang saya pernah ketemu pembalapnya waktu itu langsung makar ya saya. Iya. Ya kan di Bahrain kan. Wow. Nah, Ada mobil F1 di sini. Wah, ini kalau mau lihat konstruksinya ban F1 Mas. Wah. Ini lapisan-lapisannya ya. Ini Kevlar ini. Jadi tire surface ini thread. Ini threadnya, karetnya. Kemudian tire structure, body ply-nya. Wow, dan beltnya ini ada steelnya harusnya. Wow. Ini yang selama ini belum bisa dikalahkan oleh teman-teman vulkanisir ya. Kalau ban tubeless bisa, nggak bisa Kevlar, nggak bisa tubeless ini. Ini bitnya ya. Jadi Kevlar kan nggak bisa di ban tubeless ya. Jadi ini bedanya, ini ban biasa, ini ban F1. Sebenarnya mirip aja konstruksinya. Bedanya kan kalau mobil atas karetnya ini dibuat lebih awet, kalau F1 kan dibuat untuk lengket dan tipis banget. Ya, kalau ini Yamaha bahasanya. Oh, Yamaha kan pernah ikut F1 Mas Yo. Oh. Jadi tahun berapa? Semoga 90-an awal. Jadi termasuk sampai 95 kalau nggak salah. Ada 97 karena Damon Hill pernah naik waktu itu Eros Yamaha. Waduh, bangga ya. Dulu saya waktu kerja di radio SCFM, satu-satunya marketing yang naik Yamaha cuma saya. Yang lain udah naik motor, lain udah naik mobil kan. Jadi katanya boros. Tapi semoga ini mesinnya Yamaha robot punya saya ini. Tapi ini bukan yang F1 ini. Ini yang V6 ya. Yang di F1 kalau nggak salah V10 dan Smart V12. Oh. Tapi ya kalau ini OX66 namanya, yang di F1 OX99 kalau nggak salah ya. Punya jadi saya Yamaha robot beda jauh ya. Jadi tapi Yamaha juga bisa membuat mesin mobil ya saya. Yamaha itu bisa ya saya. Bisa. Memang bisa. Memang bisa ya. Cuman nggak ada mobil masalnya. Nggak ada kan? Nggak ada ya. Kayaknya satu grup sama Toyota bukan? Oh. Nggak tahu. Update terakhir itu bannya lagi tadi saya lihat. Wow. Ini ya. Bridgestone. Sekarang Pirelli. Nah ini yang Footwork ya. Footwork itu perusahaan Jepang yang pernah masuk F1, namanya Footwork kan. Sempat pakai mesin Ferrari kalau nggak salah ya. Porsche, sempat pakai mesin Porsche gagal ya. Berapa tahun? 1 tahun saja? Sebentar, tahun 90-an itu kan banyak tim-tim yang aneh ya, privat ya? Ya, private murah-murah. Ini Aguri Suzuki. Aguri Suzuki. Saya punya kaosnya Aguri. Ya, Aguri Suzuki yang kemudian punya tim namanya Super Aguri. Super Aguri, ya. Kita pernah menyaksikan waktu itu di Bahrain. Di Bahrain. Ya kan? Nah ini. Kalau ini? Lola Mugen. Oh ini untuk Japanese F3000. Jadi Jepang itu punya seri sendiri yang sangat populer. Ya. Yang banyak pembalap F1 sebelum ke F1 kalau nggak dapat tempat di Eropa balapan di Jepang. Termasuk Michael Schumacher. Michael Schumacher dulu di Jepang. Pernah aja F3000 Jepang itu ya. Ini mobilnya. Jadi kalau mesinnya? Dia kayak F3000. Berarti kalau sekarang kayak F2 ya. Jadi mesin istilahnya sama gitu. Sama ya. Cuman dia seri khusus di Jepang. Nggak kenal Tanigawa, nggak tahu. Tanigawa. Iya, nggak kenal. Nggak kenal. Terus ini Celica bukan ini? Lampunya gini? Bukan ini Mas. Ini Toyota Supra Mas, Supra lawas. Supra Turbo tahun 90. 90 ya. Nggak tahu ini seri apa. Jadi hebatnya Toyota teknologinya di sini teman-teman. Apa itu? Ini dulu kan di Jogja kan kalau becak warna putih itu untuk malam hari. Iya. Yang merah untuk siang hari. Iya. Ini pasti siang hari karena lampunya disimpan dia. Oh gitu. Malam baru keluar dia. Malam baru keluar ya. Kalau ini biasa untuk saya kayak balap-balap itu aja ya. Iya. Kalau lihat roll bar gini. Iya, ini untuk rally harus ini. Kayak mohon maaf saya belum lahir. Bukan lah, masih kecil.
Ini banyak slick ya? Ya ini touring car, ya untuk jalan sirkuit. Sirkuit ya? Sirkuit ya. Nah, ini banyak Toyota karena memang punya Toyota ini ya hotel ya. Jadi jangan kaget kalau mobilnya Toyota semua di sini. Tapi ada Honda tadi di bawah, luar biasa. Tapi teman-teman, kalau saya tadi dapat informasi dari resepsionis, kalau teman-teman mau ke sini dapat diskon, jangan lupa dari Indonesia bawa STNK Toyotanya. Oh gitu. Iya, supaya apa? Supaya tidak digadekan temannya yang ada di Indonesia. HKS GTR. Wow. Ini ya, saya. Warnanya keren. Mobil tahun 90-an, akhir 80-an tuh warnanya bagus-bagus. Iya. Itu yang sekarang hilang. Kalau ini berhasil. Ini Toyota Pak. Ya, Toyota 2000. Wah. Ini era saya belum minat sama mobil balap. Nissan NSX Mas Dewo. Ini supercar-nya Honda. Ini dulu kalau kita punya poster-poster mobil supercar ya kan, ada Lamborghini Countach, Ferrari apa gitu. Kalau dari Asia kan Nissan Nismo atau Honda NSX-R. Ini Ayrton Senna termasuk yang punya ini. Ya. Ini supercar-nya Honda. Saya sih kurang lebih ya mobil gini. Ada di situ mungkin. Lupa saya. NSX-R ya, NSX. Oke. Ini nggak disebutin cc-nya. Kalau segede ini kan nyebutin cc 3000 cc. Oh, 3000 cc. Jadi sama dengan 3 liter. 3 liter. Ini satu lagi tim HKS Toyota Gazoo Racing. Oh, Gazoo. Toyota Gazoo Racing. Ya kan ini drift, mobil drift. Oh, ngepot-ngepot. Mobil ngepot-ngepot. Pak Taniguchi yang nyetir. Ini memang kalau ngepot-ngepot ini memang Jepang ya tempatnya saya. Iya. Suka. Ini drift itu ya? Ya, drift ini bannya. Iya, bannya. Cambernya off banget. Bannya miring. Ini mobil ini memang suka nantang-nantang. Oh iya, banyak saya. Iya, banyak camber banget ya. Ya. Jadi ini lantai atas ada satu mobil yang kelupaan di syuting, dan ini unik sebenarnya. Mobil rally Monte Carlo tahun 70-an, Datsun 240Z. Datsun yang sangat terkenal itu. Rally Monte Carlo tahun 72, 5 tahun sebelum saya lahir. Yang historis dari mobil ini bukan karena dia nomor 5, nomor favorit saya, tapi karena ada nama siapa di situ? Jean Todt. Yang sekarang suaminya Michelle Yeoh, aktris itu. Sebelum Bin Sulayem sekarang presiden FIA dan sempat menjadi bos nomor satunya Ferrari saat Michael Schumacher berjaya. Jadi ini mobil ini pernah dinaiki oleh Jean Todt. Datsun tahun 72. Ini yang suka koleksi kaos kaki, ini ada merek Inggris namanya Hillcrest. Kaos kaki contoh-contoh balap. Ini warna Lotus GPS, warna Subaru, Marlboro, Martini. Saya punya sih, jadi saya nggak perlu beli. Saya sudah punya, saya punya yang sana segala macam. Terus banyak replika-replika Ferrari Endurance. 1,5 juta. Wah, Mas Dewo. Sudah lihat sejak tadi ya bisa. Mazda. Kita beli sah. Mazda 787. Belum, aku udah lihat tadi. Ya aku beli itu kayak. Ya Tuhan. Mazda 787. Mobil favorit ini. 550.000. Carlos Sainz dan Leclerc. Sana. Kami ya. Toilet.
mesin IndyCar. Kita di Hotel Fuji Speedway yang tempat museum itu. Ini kayak bola dunia ya, tapi bola dunia ini istimewa. Kalau kita lihat lebih dekat, terbentuk dari lempengan-lempengan bentuk sirkuit-sirkuit di seluruh dunia. Jadi ini sirkuit, ini sirkuit, ini sirkuit, ini Suzuka ya. Nah, ini Spa, Belgia. Ini San Marino, Imola. Ini kayaknya Hungaria. Ini bentuk sirkuit semua ya. Keren banget. Kali Sepang. Nah, itu dia. Mana? Mandalika. Mandalika belum ada kan? Kenjeran. Harus dilihat soalnya. Ya, Kenjeran ada nggak Kenjeran? Kenjeran. Ancol. Kenjeran dibentuk sendiri aja. Keren. Ya. Ketika kita turun di eskalator hotel, di kanan kiri eskalator ini ada museum, di depan adalah layout sirkuit Fuji. Ini kiri mobil-mobil rally, kanan mobil F1 Formula One. Kalau kita turun, mobil-mobil klasik. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa. Chup me that, look.